Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matillah wassalatu wassalamu ala rasulillah alladzi ja'ala Ramadan syahrul Qur'an, syahrul siyam, syahrul mubarak. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segenap para sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berawal dari kalimat syukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Bersalawat kepada baginda Rasul dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kalimat pembuka ini menjadi pintu keberkahan dari apa yang kita lakukan pada saat ini. Saya menyampaikan sesuatu, Zakir faina zikra tanfa'ul mu'minin, dan teman-temanku sekalian mengingat, mengkaji, menganalisa, dan itu bagian dari upaya mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi dini hari ini menemani orang perempuan yang sedang masak, saya selalu berpikir bahwa ada sesuatu yang perlu kita lakukan di dalam hidup kita. Salah satunya adalah berbagi dan berbagi. Ya, alhamdulillah dari awal pertama sampai hari ini Ramadan, kita masih dikasih sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Musuh besar kita pada saat ini yaitu COVID-19, alhamdulillah tidak berada di areal kehidupan kita, saudara kita, teman-teman kita. Mudah-mudahan terus kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma dafa'nal bala, Allahumma dafa'nal bala. Mohon kepada Allah di hari yang mulia ini agar kita dijauhkan oleh Allah. Dan bersyukur beberapa saat tadi gubernur kita yang kita cintai, Bapak Anies Baswedan, sudah mengumumkan bahwa kemungkinan PSBB ini akan dipercepat, artinya virus itu akan lebih awal meninggalkan lingkungan kehidupan manusia. Amin ya rabbal alamin. Kenapa? Karena social distancing dan physical distancing ini betul-betul mempengaruhi keadaan bernegara kita dan juga mempengaruhi keadaan beragama kita. Tapi ada hikmahnya juga. Rasa cinta keluarga semakin muncul, semakin tinggi. Ayah menjadi imam, ibu dan anak-anaknya menjadi makmum, anaknya menjadi Bilal. Luar biasa, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu benar, ketika Ramadan itu adalah bisa dijadikan sebagai Ramadan dalam puncak spiritual umat. Benar, bisa dikatakan demikian. Oleh karena itu, kesempatan yang mulia ini, hari yang ke-10 dari Ramadan, saya ingin membahas hal itu. Ya, dari hari pertama terakhir kemarin saya membahas mengenai kita dikubur. Dilanjut kita membahas mengenai bagaimana puasa dan esensi pendidikan. Sekarang saya mencoba untuk menguraikan bagaimana Ramadan itu sebagai puncak produktivitas, ya, puncak spiritual. Spiritual apa? Spiritual umat Rasulullah SAW. Ya, jadi kita umat Rasulullah itu punya puncak spiritual. Dan kita harus berbangga, harus berbahagia karena kita punya puncak, memiliki puncak spiritual. Ya, yaitu Ramadan. Ketika Rasulullah SAW mengingatkan kita, qad ja'akum syahrul Ramadan, syahrul mubarak, iftaradallahu alaikum siyamahu fihi yuftahu fihi abwabul jannah wa yughlaqu fihi abwabul jahim wa taghulu fihi syayatin fihi lailatul khairum min alfi syahr man khama khairaha faqad hurima. Jadi sahabat-sahabat, teman-teman sekalian, ketika kita dimasukkan oleh Allah di dalam Ramadan, diikutsertakan lagi sebagai peserta kompetisi spiritual Ramadan, Rasulullah SAW sudah memberikan informasi kepada kita, qad ja'akum syahrul Ramadan. Ya, jika datang itu bulan Ramadan, qad ja'akum syahrul Ramadan, kata Rasulullah SAW, syahrul yang penuh, bulan yang penuh dengan keberkahan. Alaikum siyamahu fi yuftahul abwabul jannah
wa yughlaqu fihi abwaabul jahim. Luar biasa. Mudah-mudahan waktu yang singkat 10-15 menit ini mendapatkan pencerahan spiritual kembali kita, ya. Apa artinya tadi? Sungguhnya telah datang kepada kalian bulan Ramadan, yaitu bulan yang diberkahi oleh Allah. Allah mewajibkan kepada kita semua berada di dalamnya itu untuk melakukan pendekatan diri kepada Allah dengan yang namanya ibadah puasa. Ya, puasa ini kalau kita bahas, ya bukan hanya dilakukan oleh manusia pada saat umat Rasulullah, tapi dilakukan oleh umat-umat sebelumnya. Alladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi orang-orang dahulu, ya, dari zaman Nabi Allah Adam sampai risalah ke Nabi Allah Isa alaihi salam, sampai akhirnya ke risalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu puasa sudah diberikan oleh Allah, digulirkan. Karena puasa itu mempunyai kekuatan yang luar biasa. Jadi di bulan suci Ramadan, makanya katakan Ramadan itu adalah puncak spiritual umat. Kalau kita bicara puncak itu pasti tertinggi, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Karena itu saya punya satu olah kata puasa itu. P-nya itu peluang dan perjuangan. Ini peluang kita untuk berjuang, ya. U-nya itu adalah umat Rasulullah. Karena puasa ini untuk umat Rasulullah. Spesial untuk umat Rasulullah. Zaman dahulu juga ada puasa, tapi mekanismenya berbeda. Puasa ini A-nya bernuansa amaliyah diniyah. Di amaliyah diniyah, dan S-nya itu sabar dalam syariat hidup. Dan A-nya itu akhirat kita akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya. P-nya peluang dan perjuangan, U-nya umat Rasulullah, A-nya amaliyah diniyah, dan S-nya itu sabar dalam syariah, dalam hidup. Dan A-nya itu akhirat kita akan mendapatkan ridha Allah. Dari hubungan COVID-19 ini banyak ini peluang dan perjuangan. Sekarang umat Islam terutama Indonesia dan khususnya Jakarta memang luar biasa dalam menghadapi cobaan kehidupan, terutama untuk hal-hal yang berhubungan dengan ekonomi, ya, ekonomi bangsa kita terutama. Kasihan saudara-saudara kita dan lain sebagainya, ya. Jadi hal-hal seperti ini perlu kita renungkan. Kenapa? Karena Ramadan dengan digulirkannya puasa itu akan mengangkat tingkat integritas manusia di sisi Allah. Ingat satu hadis, fitnatur rajul fi ahlihi wa malihi wa waladihi wa jarihi tukaffiruha shalah, tukaffiruha shaum, wa tukaffiruha shadaqah. Fitnah atau kelalaian seseorang itu bisa datang dari keluarganya, bisa datang dari hartanya, bisa datang dari anaknya, bisa datang dari tetangganya, dan kesemuanya itu dapat dilebur, dapat dihindari oleh Allah, dapat dipindahkan oleh Allah. Dengan apa? Sholat. Dengan apa lagi? Dengan puasa dan dengan sedekah. Ramadan, 3 elemen ini mempunyai satu situasi yang luar biasa. Hanya ada sholat taraweh di dalam bulan suci Ramadan. Di luar Ramadan tidak ada taraweh. Ya, kalau saya pada Ramadan ini misalnya saya taraweh sendiri, punya kelainan saya. Artinya Ramadan punya kekuatan-kekuatan yang luar biasa. Jadi peluang dan perjuangan punya umat Rasulullah, A-nya amaliyah diniyah, S-nya sabar dalam syariat dalam hidup, dan A-nya Allah akan memberikan ridho kepada kita di dunia. Makanya anaknya Bimbo itu nanya kepada beliau, ada anak bertanya pada bapaknya, untuk apa berlapar-lapar puasa? Ada anak bertanya pada bapaknya, tadarus tarawih apalah gunanya? Jadi kata Bimbo, lapar mengajarmu rendah hati selalu. Tadarus artinya memahami kitab suci. Tarawih mendekatkan diri pada Ilahi. Jadi tarawih, tadarus, puasa itu mendekatkan diri kepada Allah. Kita melakukan audiensi secara spiritual di hadapan Allah. Makanya kata baginda Rasul SAW, ingat hadis ini sangat indah.
Banyak di dalam kitab Salafiyah mengemukakan tentang hal ini. Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan latamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan. Seandainya teman-teman kita, saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita yang ada di Indonesia ini, ya, semuanya tahu tentang Ramadan, bagaimana indahnya Ramadan. Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan latamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan. Ya. Semuanya berminta kepada Allah agar dijadikan bulan suci Ramadan. Kenapa? Li'anna hasanata fihi mujtami'atun wa ta'ata maqbulatun wa da'awati mustajab. Makanya doa-doa umat Islam ini di Ramadan diterima. Akhirnya Covid, kata gubernur tadi sore, insya Allah akan lebih cepat direncanakan 22 Mei. Itu kan PSBB kedua kan 22 Mei. Pak Gubernur mengatakan mudah-mudahan lebih cepat. Nah, insya Allah kita Ramadan selesai dan sebelum Idul Fitri sudah bisa ada maklumat dari umaro kita. Makanya banyak yang bertanya kepada saya, bagaimana ini umat sudah sangat rindu untuk taraweh, untuk ke masjid dan lain sebagainya. Saya berpikir bahwa Majelis Ulama Indonesia, Dewan Masjid Indonesia belum berani membuat maklumat terbaru, kecuali kalau umaro, yaitu gubernur kita, sudah memberikan satu anjuran membuka posisi PSBB tahap 2 ini dengan melihat keadaan. Jadi kita berdewasa dalam beragama. Bukan berarti kita tidak ingin mendapatkan ridha Allah. Ridha Allah itu urusan Allah. Allah Maha tahu apa yang ada dalam niat manusia. Ya. Wa ta'ata maqbulah, dan ketaatan kita itu pasti dikabul oleh Allah. Ya. Wa da'watul mustajab, doa kita itu mustajab. Kemarin-kemarin gimana? Mustajab, tapi di Ramadan lebih mustajab. Makanya ini ada bulan panennya umat Islam, terutama orang yang betul-betul ingin mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Saya berharap kita selalu berupaya mencari ridha Allah. Wa dzunub maghfur. Kalau kita punya kehilapan, kalau kita punya kesalahan-kesalahan, baik hablum minan nas dan hablum minallah, sebelum hablum minan nas, sebelum Ramadan kan kita sudah minta maaf. Akhirnya masuk Ramadan, kita diampuni oleh Allah. Wal jannatu mustaqah lahum mustaqatul lahum. Surga itu ngarepin kita, Pak. Ngarepin kita, Bu. Ngarepin kita, Mak. Surga itu berharap buat kita agar kita bisa masuk ke dalamnya. Ada kunci spesial, ada pintu spesial, namanya pintu Ar-Rayyan, khusus untuk umat Rasulullah SAW. Oleh karena itu, get to opportunity, ambil peluang ini dengan baik. Jangan COVID-19 ini kita jadi halangan untuk rasanya tidak menerima kondisi dari Allah. Kita berharap kita terus berbuat, berkarya, beramal. Ini hadis diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, paman baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lau ta'lamu ummati ma fi ramadhana latamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan. Kalau seandainya umat Islam ini tahu bagaimana indahnya itu Ramadan, kulluha, semuanya minta Ramadan. Waktu berjalan, baru saja berbincang sudah hampir 15 menit. Jadi intinya kita terus berharap, kita terus berdoa, kita terus bermunajat kepada Allah agar cobaan kehidupan COVID-19 ini cepat berlalu dalam kehidupan kita. Kita bermunajat kepada Allah agar Allah berikan kekuatan kepada kita. Ingat, P-nya peluang, U-nya umat Rasulullah, A-nya amaliyah diniyah, S-nya sabar dalam syariat hidup, dan A-nya adalah akhirat. Kita dapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan orang-orang yang sudah kembali kepada Allah, engkong kita, babak kitanya, kita selalu dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Di bulan yang mulia ini selalu mendapatkan satu ke tempat yang lebih mulia dari tempat sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fanhum wa najina wa iyyahum waj'al jannata maswahum. Allahumma in khairu kulli ajili wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika min syarri kulli ajili wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Selamat melanjutkan perjuangan Ramadan,
lanjutkan yang sudah hatam satu kali untuk merangkak ke hatam yang kedua kali. Itu adalah nilai terbesar dari perolehan Ramadan kita. Jadikan Ramadan sebagai puncak spiritual kita. Kita berharap bahwa Ramadan ini adalah Ramadan yang terbaik dalam hidup kita. Walau kita sedang mengalami situasi COVID-19 yang sangat berbahaya. Dia lihat kita, kita tidak lihat dia. Hampir mirip dengan malaikat Allah. Ada yang baik pasti dari Allah. Ada yang kurang sempurna, itu karena kehilapan kami. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.